Perkebunan kelapa sawit adalah industri yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan minyak sawit dan produk lainnya. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki luas areal yang signifikan, dengan total luas areal mencapai 8,9 juta hektar, dan peranan penting dalam mendorong industri kelapa sawit nasional. Pemanfaatan teknologi drone dalam perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, perencanaan dan persiapan lahan. Penggunaan drone pada tahap persiapan lahan biasanya dilakukan untuk menghasilkan peta blok, peta topografi, peta tanaman, dan lain-lain. Drone dapat menghasilkan peta foto udara dan jika dilengkapi dengan sensor lidar, maka dapat menghasilkan peta topografi. Hasil akuisisi data foto udara dapat dilakukan untuk menghitung luas areal dan menggambarkan kondisi kebun secara real-time. Selanjutnya, peta topografi dapat dimanfaatkan untuk informasi awal dalam perencanaan water management dan zoning sistem lahan perkebunan. Yang kedua, manajemen pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Drone dapat membantu petani untuk melakukan pemeliharaan piringan, jalan rintis, dan gawangan. Pemeliharaan piringan dan gawangan bertujuan untuk mengurangi kompetisi gulma terhadap tanaman dalam penyerapan unsur hara, air, dan sinar matahari, serta mempermudah pekerja untuk kontrol di lapangan. Samping itu, piringan dan gawangan harus dijaga supaya intensitas pengendalian gulma tidak berlebihan, hingga berdampak menggundulkan permukaan tanah yang menjadikannya rawan terkena erosi. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan atau leadership pada perkebunan kelapa sawit. Gaya kepemimpinan situasional dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dengan berbagai cara. Yang pertama, delegating. Pemimpin yang menggunakan gaya delegating dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan yang memiliki tingkat kesiapan yang sangat tinggi. Dengan demikian, bawahan dapat berkontribusi secara optimal dan meningkatkan produktivitas kebun. Yang kedua, participating. Gaya kepemimpinan ini memungkinkan bawahan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan serta produktivitas kebun. Yang ketiga, motivasi. Gaya kepemimpinan situasional yang memperhatikan motivasi bawahan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kebun. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kepedulian bawahan terhadap tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas kebun. Gaya kepemimpinan situasional yang memperhatikan lingkungan kerjanya dapat meningkatkan kinerja bawahan dan produktivitas kebun. Yang terakhir ada situasi adaptabilitas. Gaya kepemimpinan ini dapat mengatasi perbedaan tingkat kesiapan bawahan dan situasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pemimpin dapat mengoptimalkan kinerja dan produktivitas kebun dengan cara yang sesuai. Manajemen operasional prosedur pengendalian organisme penggangguan tumbuhan. Upaya untuk mengenal dan mendeteksi siklus hidup organisasi penggangguan tanaman pada tanaman kelapa sawit secara dini mula harus dilaksanakan karena akan memudahkan tindakan pencegahan terjadinya ledakan, serangan hama, dan penyakit yang tak terkendali. Dalam tahap pengendalian organisme penggangguan, pertumbuhan drone dapat membantu membasis organisme penggangguan tumbuhan berjenis, kelompok hama, dan penyemprotan insektisida. Pemanfaatan drone membuat penyemprotan lebih optimal sehingga tidak merusak tanaman. Kondisi aktual perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi. 1. Rusaknya hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan antara perusahaan perkebunan inti
dengan plasma rusak yang disebabkan oleh maraknya pabrik kelapa sawit tanpa kebun atau PKSTK. Hal ini mengurangi persaingan dan mempengaruhi produktivitas perkebunan rakyat. Kedua, rendahnya produktivitas. Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah, dengan rata-rata produksi 3,37 ton CPO per hektar atau 16,8 ton per hektar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya teknologi, kurangnya pembinaan, dan keterbatasan sumber daya petani. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Petani memiliki keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan lahan, air, dan teknologi yang menghambat peningkatan produktivitas. Keempat, pembinaan dan pemberdayaan. Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan petani serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga lain juga menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Kelima, perilaku petani. Karakteristik usaha tani kecil dan perilaku petani yang kurang efektif dalam mengolah kebun juga menjadi faktor menghambat peningkatan produktivitas. 4. Pemanfaatan teknologi di era 4.0. Revolusi industri 4.0 sebagai dimensi baru dunia industri akan memaksa perusahaan untuk berubah guna menjaga daya saing dengan perusahaan lain. Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di berbagai bidang, termasuk industri kelapa sawit yang menjadi andalan Indonesia. Keberhasilan industri kelapa sawit dalam transisi menuju industri 4.0 akan sangat memberikan manfaat bagi Indonesia secara ekonomi dan ekologi. Yang pertama, dalam aspek ekonomi, produksi berbagai industri terkait kelapa sawit mulai dari hulu ke hilir akan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk yang lebih murah. Yang kedua, dalam aspek ekologi budidaya kelapa sawit, perusahaan akan mampu melakukan budidaya yang lebih ramah lingkungan sehingga dapat dilakukan proses pemupukan tepat waktu sesuai kadar yang dibutuhkan tanaman sawit pada setiap tingkat umurnya. 7 aspek pemanfaatan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri kelapa sawit. Yang pertama ada Internet of Things, penerapan sensor untuk pemantauan suhu, kelembapan, dan kondisi tanah. Yang kedua ada Big Data Analytics, analisis data besar dapat memberikan wawasan mendalam terkait produksi sawit. Yang ketiga ada pemetaan satelit dan drones, pemetaan lahan dan pemantauan visual kebun sawit guna membantu mengidentifikasi potensi masalah seperti penyakit dan lain-lain. Yang keempat ada otomatisasi dan robotika. Penerapan ini gunanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yang kedua, efisiensi biaya. Biaya ekspor kelapa sawit di Indonesia naik dari 375 US dollar menjadi 675 US dollar per ton, menunjukkan kenaikan sekitar 80%. Yang ketiga, pemenuhan skala ekonomi. Skala ekonomi kelapa sawit Indonesia besar dengan nilai ekspor mencapai sekitar 7 miliar US dollar per tahun atau lebih dari 110 triliun rupiah.